Iya. Itu bagaimana Bu caranya? Dimana kalau warga melanggar maka harus ada harus ada denda yang harus dibayarkan kepada negara. Jadi di Kota Magelang, di Kabupaten Magelang sudah ada untuk e-tilang. Jadi pelayanan untuk e-tilangnya sudah ada. Nah ini untuk anak SMA yang saya tanyakan, minimal untuk umur dapat SIM naik motor SIM C itu berapa tahun? Itulah kenapa SIM ini punya persyaratan kita untuk berkendara harus ada dapat lisensi. Kalau kita tidak punya rasa itu berarti ya nggak perlu ada lisensi gitu. Lisensi itu dibuat karena ada tuntutan kita harus peduli dengan orang yang di sekitar kita pada saat kita berkendara. Dan sampai saat ini masih Pak syaratnya 17 tahun. Dari tahun 2020 sampai 2023 ini saya seringkali menemukan kasus penipuan prostitusi online. Dalam artian kalau kami melaporkan secara hukum, kami bukan korban, karena mereka hanya menipu dan seakan-akan di tempat kami, dan kami nggak tahu itu siapa, sehingga kami nggak mungkin bikin laporan secara hukum. Kemudian kalau korbannya kami minta untuk melaporkan secara hukum, lebih banyak yang malu dan ya segala macam itulah. Ini solusi apa yang mungkin bisa dijabarkan kepada kami teman-teman di perhotelan, terutama di Kota Magelang, akan kasus yang seperti ini? Bagaimana cara mengatasinya? Paling tidak dengan tahu nomornya, itu kasih ke pihak kepolisian, kita bisa tracking. Dan apabila sudah terlanjur untuk mengirim, itu juga akan ada teknisnya bagaimana untuk memblokir rekeningnya. Kecuali rekeningnya itu belum langsung ditarik gitu. Kalau langsung ditarik berarti jadi jong, hilang duitnya gitu kan. Nah ini yang akan terus banyak terjadi di masyarakat. Dan ya tadi komplotan-komplotan yang memanfaatkan kesenangan orang-orang di luar sana, banyak juga menjadi kesenangan bagi orang-orang yang mengetahui pola itu dan mengambil kepentingan dan keuntungan dari hal-hal yang seperti itu. Kasus vandalisme itu utamanya adalah coret-coret. Ada memang beberapa hotel yang konsepnya di mural, seperti di Trio itu punya mural di dalamnya, atau di beberapa hotel lain yang punya mural, dan itu mural yang baik, yang secara kita bicara value pariwisata di Kota Magelang akan meningkatkan. Beberapa titik tembok juga sudah diberikan oleh Pemkot maupun dinas terkait ya Pak Sugeng dulu ya, di bawah bidang kebudayaan untuk jadi tembok mural. Tetapi tindak vandalisme ini merusak sampai kepada aset-aset pribadi kami, dalam artian perhotelan, rumah, dan itu ya coret-coret asal-asal, biasanya geng anak sekolah. Nah, ini bagaimana merespons ini? Apakah kalau kami ketemu yang coret-coret itu bisa langsung kami pegang untuk kami bawa ke kantor polisi atau seperti apa? Atau kami harus dengan laporan karena sudah cukup meresahkan Bu? Dan tadi terkait dengan mural banyak sekali Bapak, bagaimana Bu kalau orangnya ada langsung kami lihat? Gak apa-apa Pak, langsung ditahan, tertahan orangnya, telepon anggota biar ngambil langsung dibawa gitu. Karena kalau nanti sama kita pun dilaporkan, kita tidak mengerti identitasnya, dan dari yang melapor tidak memiliki CCTV yang bisa melihat siapa pelakunya, kita akan membutuhkan pekerjaan 2 kali lagi untuk mencari. Tetapi kalau dia langsung bisa melihat seperti Bapak tadi bilang, oh security kami sudah nahan nih di piket security, sudah masukkan aja di security kunci Pak, telepon anggota, Pak ini ada kami nangkap yang lagi mural ini, itu kita proses. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan itu salah satu korbannya, atau mungkin malah bukan korban, pelakunya sebetulnya, mereka itu nggak lengkap secara surat-surat. Nah itu supaya harus seperti apa kami untuk menyikapinya. Terima kasih. Ada kejadian kecelakaan, mau kejadian tadi ada yang ribut karena dengan dilaporkannya ke piket yang 24 jam, siapapun anggota yang di lapangan akan diberitakan melalui radio, sehingga anggota yang terdekat di tempat itu bisa segera merapat. Jadi anggota bisa segera mendatangi TKP kejadian tersebut. Dan tadi Pak Eno bilang nggak ada polisi, ya iya Pak, nggak ada polisi di mana-mana Pak. Kami pun butuh tidur.
Dan polisi itu juga kembali lagi kita harus menyampaikan bahwa tugas polisi iya 24 jam kita ada, tetapi tidak semuanya kita mesti tercover. Itulah yang kita butuhkan, bagaimana bekerja sama dengan masyarakat. Pam swakarsa, masyarakat itu sendiri juga sama. Bagaimana masyarakat itu yang pertama adalah menjadi polisi bagi diri mereka sendiri. Jadi semuanya harus bisa mengamankan diri sendiri dulu. Tetapi pada saat menghadapi hal-hal yang terjadi di lapangan, sudah ngerti, oh saya harus mengontak kepolisian terdekat, nomornya mana. Kalau di sini tergabung dalam PHRI pasti menghadapi hal-hal yang tadi dihadapi oleh Pak Henok. Tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk mengesave nomornya. Jadi begitu ada kejadian sesuatu bisa langsung melapor ke piket SPKT Polres Magelang Kota, dan itu akan langsung disampaikan melalui radio ke semua anggota yang ada di lapangan sehingga bisa segera mendatangi TKP. Itu adalah bantuan yang sangat penting bagi kami anggota kepolisian, manakala masyarakat bisa langsung bekerja sama dengan kami apabila ada kejadian hal-hal di lapangan. Itu dari hal kecil itu bisa kita segera atasi. Mengenai lampu merah yang di depannya trio dari Canggu mau belok ke kiri Jogja atau Purworejo atau ke kanan ke Semarang. Tamunya Atri ada yang pernah meninggal tabrakan di situ karena dia orang bule nggak ngerti. Dia nggak ngerti dari bolang boleh belok kiri boleh langsung. Dia nggak ngerti itu, pas dia lihat hijau dia nyebrang, dihajar sama mobil, masuk rumah sakit Harapan 3 hari, meninggalnya di rumah sakit Pondok Indah. Nah di situ memang agak bahaya Bu. Jadi kalau boleh ditambah jembatan penyeberangan ya, atau memang diperketat, karena memang tanggapan orang pas hijau itu Bu, dia langsung nyebrang, padahal yang ke kiri ke Jogja itu kan BG Bolang, boleh langsung, jadi agak rawan Bu di situ. Nah ini yang memang harus menjadi satu hal bagi kita, bagaimana kita juga untuk para pejalan kaki untuk safe di daerah itu, karena memang daerah itu tidak aman buat pejalan kaki, karena terlalu berseliweran lah, terlalu banyak ininya, dan kembali lagi. Pada saat kita membuatkan satu pola ini juga benturannya adalah dengan masyarakat sendiri. Apakah masyarakat bisa menerima rule yang diberikan? Nah ini sekarang pun kami dengan barier menjadi satu tarik ulur, karena kita mengevaluasi kira-kira Bapak Ibu yang setiap pagi lewat di jalan itu ada nggak? Ada merasakan perubahan tidak? Oh dulu kalau macetnya sampai dengan Atria, oh sekarang macetnya tinggal sampai ke ayam ayam bakar pawon. Nah, apakah bisa membedakan? Karena kalau data kami bisa membedakan. Ternyata sekarang kemacetan yang ada di Trio tinggal sekian meter. Sementara kalau tidak ada barier, kemacetan pagi hari pada saat anak masuk sekolah bisa sampai Atria gitu. Nah itu ada pola perubahan yang harus kita pelajari manakala kita membuat sebuah rekayasa lalu lintas. Penculikan itu bagaimana ya, walaupun mungkin saya sudah dewasa, tapi kami masih punya cucu ya, jadi kami juga ikut resah bagaimana polisi, solusi apa yang akan dilakukan mungkin di sekolahan atau di kampung-kampung, menghimbau seperti apa, mohon petunjuknya. Anak-anak, bagaimana mereka untuk mencurigai orang yang tidak dikenal. Nah ini yang kita sampaikan juga ke sekolah-sekolah, ke guru-gurunya. Dan yang pertama yang harus didengarkan anak-anak pelajaran ini adalah dari orang tuanya. Bagaimana didikan di rumah menyampaikan, kalau kamu diiming-imingi permen, kamu terima atau tidak? Kalau orangnya nggak kenal, terima, wong gratis kok. Berarti anaknya akan mudah sekali untuk diculik. Tapi kalau anaknya bilang, oh nggak mau terima, saya nggak kenal dan nggak tahu yang dikasih itu apa, berarti anaknya sudah punya perlindungan dirinya untuk hati-hati apabila menghadapi bahaya. Jadi hal-hal yang seperti ini dari kita di rumah, kita di sekolah, ya harus bisa mengajarkan hal-hal kepada anak-anak, bagaimana mereka juga tadi protek terhadap dirinya sendiri. Bagaimana bila berhadapan dengan orang-orang yang mencurigakan, ya harus bisa, kamu
Kamu kalau lihat yang mencurigakan, lapor ke teman, atau lapor ke guru, atau lapor ke siapa yang ada di sekelilingnya. Sehingga ini menjadi sebuah kehati-hatian.